Nyonya Putri merupakan pegawai kantoran pada masa pandemi COVID-19. Nyonya Putri harus melakukan pekerjaan dari rumah. Setiap hari selama berjam-jam, Nyonya Putri mengetik pekerjaan kantor menggunakan komputer. Sehingga timbul keluhan kesemutan pada jari-jari tangan dan nyeri seperti tersetrum. Keesokan harinya, Nyonya Putri berobat ke dokter. Dokter melakukan beberapa pemeriksaan fisik dan mendiagnosis Nyonya Putri dengan sindroma terowongan karpal. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu 1. Valen test. Pasien diminta untuk menekuk kedua pergelangan tangan secara maksimal selama 1 menit. Apabila pasien merasa nyeri atau kesemutan, hal ini menunjukkan adanya penekanan syaraf medianus dan khas pada sindroma terowongan karpal. Yang kedua, Tinel test. Pergelangan tangan pasien diketuk dan dikatakan positif apabila pasien merasakan sensasi seperti tertusuk jarum. Yang ketiga, Flick sign. Pasien diminta untuk mengibas-ngibaskan pergelangan tangan dan bila keluhan kesemutan atau baal berkurang atau bahkan menghilang, hal ini juga memastikan adanya sindroma terowongan karpal. Sindroma terowongan karpal adalah suatu kelainan syaraf akibat jepitan syaraf medianus di dalam terowongan karpal pada pergelangan tangan yang akan menimbulkan kesemutan dan kelemahan tangan. Sindroma terowongan karpal sering ditemukan pada usia 40-60 tahun dengan prevalensi tertinggi pada usia lebih dari 55 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, angka kejadian sindroma terowongan karpal lebih banyak terjadi pada wanita. Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya sindroma terowongan karpal dikelompokkan menjadi faktor individu dan faktor fisik terkait pekerjaan. Untuk faktor individu disebabkan karena adanya riwayat diabetes mellitus, hipotiroidisme, obesitas, artritis rheumatoid, umur, dan jenis kelamin wanita. Pada faktor fisik terkait pekerjaan, yaitu pekerjaan tangan dengan gerakan berulang yang tinggi, pekerjaan menggenggam atau menjepit dengan kekuatan, postur janggal pada pergelangan tangan dalam waktu yang lama, dan getaran lengan tangan. Contoh pekerjaan tersebut seperti mengetik, menjahit, dan menyetir. Gejala yang dapat timbul pada sindroma terowongan karpal dapat berupa rasa nyeri seperti tersetrum, kesemutan, maupun rasa baal pada daerah ibu jari, jari telunjuk, ataupun jari tengah yang menjalar. Terapi untuk sindroma terowongan karpal yaitu terapi dengan pemberian obat-obatan. Pemberian obat anti nyeri golongan NSAID yang diminum seperti asam efenamat, ibuprofen, atau dexketoprofen. Apabila nyeri tidak berkurang dan membaik, dapat diberikan suntikan obat anti nyeri pada daerah yang sakit berguna untuk mengurangi keluhan. Terapi tanpa operasi. Terapi tanpa operasi dilakukan dengan cara tangan yang sakit dibalut dan dipertahankan selama tidur. Lalu, saat melakukan kegiatan berulang dalam waktu yang lama seperti mengetik, lakukan istirahat atau peregangan di pergelangan tangan secara berkala. Terapi dengan operasi. Apabila tidak ada perbaikan setelah diberi obat anti nyeri, pertimbangkan untuk dilakukan operasi. Sindroma terowongan karpal dapat dicegah dengan beberapa cara seperti istirahatkan dan lakukan peregangan tangan secara berkala. Saat menggunakan komputer, atur posisi tubuh, posisi duduk dan meja agar sama tinggi atau sedikit lebih rendah daripada siku. Tidur dengan posisi pergelangan tangan yang tetap lurus untuk menghindari pergelangan tangan yang tertekuk. Video ini dipersembahkan oleh Bagian Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani
dan Rumah Sakit Tingkat 2 Dustira.